Halo Sobat Mifans, balik lagi sama Deden Muhammad Ridwan di sini. Jadi hari ini nggak kerasa udah 30 hari saya menggunakan Redmi Note 10s ini. Jadi hari ini saya mau mereview kembali penggunaan saya selama 30 hari ke belakang menggunakan Redmi Note 10s. Jadi pertama waktu saya unboxing Redmi Note 10s ini, saya benar-benar kagum sama desainnya. Mulai dari desain belakang, atas, bawah, samping gitu, nggak ada yang satupun yang saya gak suka dari desainnya ini. Jadi desain dari Redmi Note 10s ini udah benar-benar kayak Mi 10T series. Jadi cuma bedanya di Redmi Note 10s ini ada port jack audio 3,5 mm. Jadi kalau di Mi 10T series itu kan nggak ada. Jadi di posisi ini adanya cuma SIM tray. Kalau di Redmi 10s ini SIM tray-nya ada di samping kanan, samping kiri atas. Jadi saya suka banget sama penempatan kameranya ini. Udah kayak Redmi Note 10 Pro ya. Kan kalau di Redmi Note 10 yang biasa itu gak ada aksen silver di sekeliling dari kamera utamanya. Tapi kalau di Redmi Note 10s ini ada aksen silvernya ini kayak di Redmi Note 10 Pro. Juga saya suka aksen logo Redmi ini, tulisan Redmi di belakang. Ini ukurannya pas, juga penempatannya udah selevel sama kameranya. Ini ukurannya gak terlalu gede, gak terlalu kecil, pokoknya gak lebay gitu. Juga yang kedua, saya suka sama layarnya yang udah AMOLED. Jadi waktu saya compare sama HP yang layarnya masih IPS sama Redmi Note 9 Pro saya yang lagi ngerekam ini, itu bedanya kelihatan banget, kerasa banget. Jadi kalau di layar IPS itu si warna yang dihasilkan kayak pucat gitu ya, pucat. Tapi kalau di layar AMOLED di Redmi Note 10s ini warnanya lebih keluar, lebih pop. Terus si kualitas gambar yang dihasilkan dari layarnya ini lebih tajam gitu. Beda banget sama yang IPS. Selain itu juga karena layarnya AMOLED ini, saya suka fitur always on display. Karena selama ini saya nggak pernah pakai HP dengan layar yang masih AMOLED. Jadi pas saya pegang HP ini dan saya cobain fitur AOD-nya ini, saya suka banget. Soalnya ya ini baru pertama kali saya pakai HP dengan layar AMOLED dan fitur AOD. Terus juga saya suka dual speakernya ini. Si suara yang dihasilkan ini benar-benar keras ya. Jadi gak cuma ada di bawah, tapi di atas juga ada satu speaker lagi yang menggabung dengan earpiece. Jadi waktu saya nonton video atau dengerin musik, warnanya itu ngejreng banget, jadi keras banget gitu. Beda sama Redmi Note 9 Pro saya yang lagi ngerekam. Waktu saya compare juga, ini suaranya emang keras banget gitu. Si Redmi Note 9 Pro saya itu juga kalah keras suaranya. Si fingerprintnya ini juga desainnya cakep, udah timbul, jadi nggak kayak ada sensor fingerprint gitu di tombolnya ini, tombol powernya. Jadi gak kayak dari Redmi Note 9 Pro saya, ini posisinya lebih menonjol. Nah, jadi enak banget buat lock screen.
dan juga responnya cepet banget, cuma nempelin aja sebentar langsung kebuka. Terus karena saya difokuskan di kameranya, waktu saya coba juga beberapa mode dan beberapa lensa yang ada di Redmi Note 9S ini, mulai dari lensa utamanya yang 64 megapiksel, ini hasilnya tajam banget. Walaupun di zoom 2 kali, tapi si objek yang ditangkap itu gak pecah gitu, gak pecah dan tajam, terus jelas lah gitu, masih kelihatan jelas. Terus juga lensa ultrawide-nya yang mempunyai sudut lebar sebesar 118 derajat, itu benar-benar cakep buat foto-foto di luar atau di dalam ruangan yang ruangannya itu cukup sempit, itu bisa banget. Atau misalnya yang objeknya itu gak bisa dideketin atau gak bisa dijauhin misalnya, bisa banget pakai lensa yang ultrawide ini. Jadi bisa menangkap sudut atau view yang lebih lebar gitu daripada kamera utamanya. Walaupun pakai sensor dengan ukuran 8 megapiksel, tapi hasilnya ini jernih banget dan tajam banget. Tapi menurut saya lensa ultrawide-nya ini lebih optimal dipakai pas si kondisi cahayanya itu pas ya, yang udah cukup lah. Tapi kalau minim cahaya itu gak terlalu bagus sih menurut saya. Juga gak lupa makro kameranya, waktu saya tes juga ini hasilnya cakep. Terus detail yang dihasilkan juga cakep banget ya. Misalnya buat dipakai foto makro kayak serangga kecil atau benda-benda kecil lainnya, ini detail banget hasilnya, dan juga gak kurang lah gitu. Walaupun dengan ukuran lensanya yang 2 megapiksel aja, tapi ini udah bener-bener kerasa banget hasilnya cakep. Dan juga waktu saya tes pakai mode potret, si depth sensornya ini benar-benar bisa diandalin, jadi bukan gimmick gitu ya depth sensor ini. Pas dipakai buat mode potret, misalnya ke orang atau ke hewan kayak kucing, itu juga bisa ya. Itu hasilnya fokus pada objek utamanya itu benar-benar cakep. Terus bokehnya juga benar-benar rapi banget gitu, gak kayak dibuat-buat gitu, jadi benar-benar kayak kamera profesional. Intinya ini cakep banget kameranya. Terus mulai dari perekaman kameranya juga video, menurut saya cakep. Hasilnya yang kualitas gambar yang didapat juga tajam ya, apalagi kalau resolusi 4K itu ya jelas lah. Cuma ya saya jarang banget sih pakai 4K karena alasan menghemat ruang. Jadi ya menurut saya mulai dari foto atau video pakai kamera yang ada di Redmi Note 11 ini benar-benar hasilnya cakep. Terus gak cuma dari hardware tapi software juga saya ada beberapa yang saya suka, mulai dari mode foto beruntun dengan timernya itu. Jadi kita bisa ambil foto beberapa, atau misalnya di setting mulai dari 1 sampai misalnya mau 150 foto tanpa harus memencet tombol shutter. Itu bisa banget, membantu banget. Apalagi ada fitur intervalnya. Jadi misalnya
buat saya pribadi, buat foto malam misalnya, ambil foto Milky Way atau foto-foto bintang, itu bisa banget tanpa harus kita tungguin HP-nya dan kita capek-capek pencet. Atau misalnya ada sih kayak intervalometer, itu juga fungsinya sama, jadi kita gak perlu lagi install aplikasi pihak ketiga ya. Dan satu fitur lagi yang ada di kameranya ini, video selang waktu pro atau timelapse pro. Jadi kita bisa bikin video timelapse, tapi bisa diatur kecepatan dan durasinya. Itu enak banget. Jadi kita nggak perlu nggak perlu setting lagi lah gitu. Kita bisa pakai fitur bawaan dari HP ini. Ngomong-ngomong soal fitur, ini juga mungkin karena emang si Redmi Note 10S ini udah pakai MIUI 12,5. Jadi fiturnya itu udah di-upgrade gitu lah. Beda dari beberapa HP Redmi atau Redmi Note series lainnya. Dan juga dari baterainya juga ini awet, walaupun dipakai seharian buat foto-foto. Kayak misalnya tadi saya foto Milky Way atau Star Trail, karena kan itu harus memakan waktu beberapa jam gitu, minimal lah kalau saya pribadi 3 jam buat foto Milky Way atau Star Trail. 3 jam itu saya pakai buat foto-foto doang. Itu ini HP irit banget, jadi nggak habis sampai 20% gitu, nggak, itu kurang dari 20%. Apalagi kan ini udah pakai kapasitas baterainya 5000 mAh, jadi ini benar-benar awet banget. Terus juga pengecasannya juga lumayan cepet, terbilang cepet lah untuk HP dengan kapasitas baterai 5000 mAh. Menurut saya pribadi, ini dari pengalaman pribadi, waktu saya cas dari 20% sampai 100 itu cuma memerlukan waktu sekitar 1 jam, nggak lebih. 1 jam aja udah full. Jadi misalnya sobat yang lagi buru-buru mau kemana atau mau dipakai apa, itu gak perlu nunggu lama, HP-nya udah full aja gitu. Keren banget sih, karena ini udah mendukung pengecasan 33 watt mulai dari HP-nya dan juga charger yang ada di boxnya. Itu sih menurut saya. Waktu saya tes ketahanan air, cipratan air, karena Redmi Note 10S ini udah bersertifikasi IP53. Jadi IP53 itu menandakan kalau si Redmi Note 11 ini udah tahan cipratan air, cuma cipratan ya, bukan harus direndam gitu. Jadi cipratan air dan tahan debu-debu yang berukuran kecil dengan intensitas yang gak terlalu besar, gak terlalu yang gak terlalu banyak gitu. Itu saya tes, emang gak ada kendala banget sih. Saya semprot pakai air, pakai spray, masih aman walaupun HP-nya udah basah kuyup. Dan juga ini kan dari sananya udah pakai screen guard, tapi udah saya copot karena buat tes scratch, buat tes goresan di layarnya, karena jadi saya copot. Jadi ini udah gak ada screen guard lagi karena saya udah tes goresan di layarnya. Jadi ini walaupun saya gores-gores pakai benda tajam kayak cutter
gunting dan lain-lain, jadi gak menimbulkan bekas atau gak kegoreng sama sekali. Walaupun di atas kertas ini spesifikasi layarnya cuma Corning Gorilla Glass 3, jadi bukan 5 ya, ini Corning Gorilla Glass 3, tapi kekuatannya masih bisa diandalkan, masih mantap lah gitu. Mungkin segitu dulu, sekian dari saya. Semoga video ini bermanfaat buat sobat, bisa jadi referensi yang lagi bingung mau beli HP Redmi Note 10S ini, dan semoga di lain waktu saya bisa memberikan informasi tentang Redmi Note 10S ini yang saya tahu. Sekian, Deden Muhammad Ridwan pamit. Bye.